Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Alvin Saputra. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma penjadwalan CPU. Penjadwalan CPU terjadi pada sistem operasi yang mempergunakan multiprogramming. Penjadwalan berupa kumpulan kebijakan untuk menentukan proses mana yang harus dikerjakan CPU dan berapa lama proses tersebut berjalan. Tujuan penjadwalan ini adalah mengusahakan agar CPU tetap sibuk atau tetap bekerja. Pada saat CPU menunggu operasi input-output scheduler menyeleksi proses di mana main memori yang memiliki status ready untuk dieksekusi. Penjadwalan tipe ini disebut short-term scheduler. Scheduler pada short-term ini dikenal dengan nama dispatcher. Strategi penjadwalan yang pertama, penjadwalan non-primitive, yaitu penjadwalan begitu diberikan jatah waktu pemroses, maka proses tidak dapat diambil oleh proses lain sampai proses itu selesai atau run to complete. Yang kedua, penjadwalan primitif, yaitu saat proses diberi jatah waktu pemrosesan, maka pada pemroses dapat diambil oleh proses lain sehingga proses di sela sebelum selesai dan akan dilanjutkan setelah jatah waktu pemrosesan kembali padanya. Algoritma penjadwalan. 1. First come, first serve first. Yang kedua, sorter job first atau non-primitive. Yang ketiga, sorter job first, primitive. Priority scheduling, round robin atau FJFS, round robin SJF non-primitive, dan yang terakhir, round robin SJF primitive. First come, first serve first atau FJFS. Proses yang pertama kali meminta jatah waktu untuk menggunakan CPU akan dilayani terlebih dahulu. Algoritma ini tersebut non-primitif. Average waiting time AWT tinggi atau AWT adalah total waktu menunggu dari semua proses dibagi jumlah proses. Misal ada 3 proses, P1, P2, dan P3 yang meminta layanan CPU. Yang dimana P1 memiliki burst time 24 milisecond, P2 memiliki burst time 3 milisecond, dan P3 memiliki burst time 3 milisecond. Baiklah, langsung saja kita kepada contohnya. Yang pertama, jika kita urutkan kedatangan P1, P2, P3 tadi pada Gantt chart, yang dimana P1 memiliki waiting time yaitu 0 karena dia langsung dieksekusi. Yang kedua, P2 memiliki waiting time 20 milisecond, dan yang ketiga P3 memiliki waiting time yaitu dengan 27 milisecond. Jadi untuk mencari rata-rata waktu yang digunakan yaitu dengan cara menjumlahkan P1, P2, dan P3 selanjutnya dibagi menjadi 3, yaitu P1 yaitu waiting time 0, P2 waiting time 24, dan P3 waiting time 27. Dijumlahkan dan dibagi menjadi 3 dan waktu rata-rata yang diperlukan yaitu 17 milisecond. Yang kedua, jika urutan kedatangan P2, P3, P1 pada Gantt chart atau dibalikkan, yaitu P2 memiliki waktu wait time 0 milisecond dan P3 memiliki waktu time yaitu 3 milisecond dan P1 memiliki waktu time itu 6 milisecond. Jadi untuk mencari rata-rata sama dengan tadi kita jumlahkan dan menjadi 3. Dan di sini kita mendapatkan waktu rata-ratanya yaitu 3 milisecond. Dan selanjutnya itu sorter job first atau SJF atau disebut dengan non-primitive. Proses yang memiliki CPU paling kecil dilayani terlebih dahulu. Misal ada 4 proses, P1, P2, P3, dan 4. Pada non-primitive ini, waktu yang paling menggunakan burst yang paling kecil maka dia yang dilayani terlebih dahulu. Bisa kita lihat bahwa pada P1 memiliki waiting time yaitu 3 dan pada P4 memiliki waiting time yaitu 3, maka dia dijadwalkan dengan 0 burst time per second. Selanjutnya yaitu pada P1 memiliki waiting time yaitu 3 dan pada T3 memiliki waiting time yaitu 9. Dan yang terakhir P2 memiliki waiting time yaitu dengan 16 menit per second.
Jadi pada non primitif ini dia akan mendahulukan waktu yang paling sedikit yang dilayani terlebih dahulu. Selanjutnya, untuk menjadi rata-rata sama dengan tadi, kita akan menjumlahkan dari P1 sampai P4 dan dibagi menjadi 4 dan menghasilkan rata-rata waktu yaitu 7 meter per second. 7 menit per second. Selanjutnya, shorter job for SF atau primitif. Nah, pada ini dari kebalikan tadi, jika suatu proses sedang dikerjakan, kemudian ada proses lain yang datang, di mana bitnya lebih kecil atau burst time ini lebih kecil dari sisa waktunya yang sedang dijalankan, maka proses lain akan dikerjakan terlebih dahulu. Dan sisa proses tadi dikembalikan ke ready query atau PR. Contoh, gambarkanlah Gantt chart dan tentukan rata-rata waktu tunggu proses dengan algoritma ACF primitif. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa yang pertama yaitu P1 memiliki arrival 0. Di sini ada P1 dengan burst time 12. Maka dilanjutkan dengan yang P2 yang memiliki arrival 2 dan P2 ini memiliki burst time yaitu 8, dan karena satu tadi telah dijalankan dan membutuhkan dari P1 ke 2 menjalankan 2 menit 2 menit per second, maka waktunya akan dikurangi menjadi P1 memiliki 10 burst time. Nah, selanjutnya yang akan dijalankan yaitu P3 dengan arrival 3. Di sini kita bisa melihat dari proses sebelumnya yang dimana memiliki waktu burst time paling sedikit. Jadi di sini P3 memiliki burst time yaitu 5 millisecond. Maka dia akan dijalankan. Dan di bawahnya terdapat P2 dengan 7 millisecond karena di sini telah membutuhkan waktunya yaitu 3 millisecond, jadi dikurang. Jadi 10 menjadi ke 7. P2 menjadi 7 dan P1 dengan menjadi 10. Selanjutnya yaitu pada arrival 5 yaitu dengan proses P4, dia akan menjalankan P4 memiliki waktu 2 burst time. Dan di sini P3 dengan 3 burst time, P2 dengan 7 burst time, dan P1 dengan 2 burst time. Maka selanjutnya pada arrival selanjutnya dia akan melihat di sini mana waktu yang paling sedikit burst time-nya untuk dijalankan. Nah, maka pada arrival 7 ini yaitu dia akan menjalankan P3 dengan burst time yaitu 3 burst millisecond. Yang di bawahnya itu P2 dengan 7 burst time dengan 7 millisecond dan P1 dengan 10 millisecond. Nah, dan selanjutnya untuk melakukan selanjutnya itu dengan waktu yang paling sedikit. Jadi di sini kita lihat di mana burst time yang memiliki waktu paling sedikit. Di sini telah terambil yang pertama yaitu pada arrival 9 yaitu P3. P5 ini memiliki waktu burst time 1 millisecond. Di sini P3 1 millisecond, P2 7 millisecond, dan P1 10 millisecond. Maka di sini P3 telah selesai dieksekusi setelah proses waktunya, maka langsung saja kita lihat di mana waktu burst time yang paling sedikit yang akan dilaksanakan, yaitu pada P5. P5 ini memiliki waktu burst time yaitu 1 menit per second, dan P2-nya 7 millisecond dan P1 yaitu 10 millisecond. Maka akan dieksekusi selanjutnya yaitu pada arrival 11 yaitu P2. Karena P5 sudah telah selesai, di sini kita akan mencari waktu yang paling lebih sedikit yaitu dengan P2 yang memiliki waktu burst time 7 millisecond. Dan di sini 7 millisecond yaitu yang di bawahnya itu P1 dengan 10 millisecond. Nah, pada arrival ke-18 telah selesailah P2 ini waktunya telah selesai. Yang selanjutnya yaitu pada P1 ini pada arrival ke-18 dengan waktu 10 menit per second. Nah, jadi pada proses ini maka di mana yang proses pertama akan dilakukan, maka proses selanjutnya akan mencari di mana waktu burst time yang paling sedikit itu dijalankan. Jika burst time dengan waktu paling sedikit itu telah selesai, maka akan dilanjutkan dengan burst time yang sebelumnya yang memiliki waktu yang
sedikit sampai akhirnya dengan booster memiliki waktu yang paling banyak. Jadi di sini terdapat waktu tunggu. Waktu tunggunya ini P1 yaitu 16 menit per second, P2 8 menit per second, P3 yaitu 2 menit per second, dan P5 P4 yaitu dengan 0 menit per second, dan P5 yaitu 1 menit per second. Jadi jumlah 27 menit per second, yaitu jumlah proses dari P1 sampai P5. Jadi untuk mencari rata-rata waktu tunggunya yaitu dengan cara jumlah ini 27 dibagi per 5, jadi 54 menit per second. Jadi cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.